Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ganjar Adiwirawan Sutarjo, SPIMP. Saya dosen di program studi aquacultur Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan hari ini, saya memaparkan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran. Pada semester ini saya diberi tugas oleh program studi aquacultur Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengampu mata kuliah reproduksi dan rekayasa pembenihan. Ini merupakan mata kuliah dengan bobot SKS 6 SKS, 4 SKS merupakan tatap muka dan 2 SKS adalah kegiatan praktikum. Deskripsi dari mata kuliah reproduksi dan rekayasa pembenihan adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berperan dalam kegiatan reproduksi organisme akuatik secara internal, eksternal, dan tingkah laku dalam reproduksi ikan menjelang pemijahan, selama proses pemijahan, teknologi yang mendukung pemijahan dan pasca pemijahan ikan. Bagaimana amanah dari program studi dalam capaian pembelajaran, khususnya untuk kompetensi lulusan, telah ditetapkan 4 learning outcome dari mata kuliah reproduksi dan rekayasa pembenihan. Yang pertama adalah menerapkan pengetahuan ilmu dasar terkait budidaya perairan. Kedua adalah merumuskan, merancang, melakukan percobaan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan hewan akuatik, serta menganalisis, menafsirkan data dan menyajikannya dalam bentuk tertulis dan lisan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ketiga, menerapkan keterampilan mengembangkan profesional, tanggung jawab, etis, serta kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran seumur hidup. Kemudian yang keempat, di mana merupakan LO ke-8, itu mampu menerapkan prinsip aquaculture secara terpadu dalam proses produksi budidaya ikan pada skala rumah tangga sampai skala industri untuk menghasilkan komoditas yang bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka materi pembelajaran yang disusun berbasis pada capaian lulusan yang telah ditentukan oleh program studi, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang reproduksi dan rekayasa pembenihan organisme akuatik yang meliputi ruang lingkup dan perkembangan reproduksi, rekayasa pembenihan organisme akuatik, mengidentifikasi anatomi dan reproduksi organisme akuatik, menganalisis sistem endokrinologi ikan, perkembangan gonad ikan pada oogenesis dan spermatogenesis, menelaah tipe reproduksi ikan, menjelaskan proses fertilisasi dan penetasan telur ikan, menerapkan metode seleksi, breeding, dan organisme akuatik, menerapkan penerapan teknik pemijahan ikan secara alami, teknik pemijahan ikan secara buatan, penerapan teknik breeding dalam rekayasa genetik, teknik pemeliharaan benih, dan manipulasi perkembangan benih ikan. Untuk mencapai CPMK, kami menetapkan menjadi 12 sub CPMK yang dibagi menjadi 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk sub CPMK pertama, itu adalah ruang lingkup dan perkembangan reproduksi dan rekayasa pembenihan ikan atau organisme akuatik. Kedua, sub CPMK yang kedua adalah anatomi organ reproduksi organisme akuatik, sistem endokrinologi ikan, perkembangan gonad, oogenesis dan spermatogenesis, tipe reproduksi ikan, proses fertilisasi dan penetasan telur ikan, metode seleksi dan breeding pada organisme akuatik, penetapan teknik pemijahan ikan secara alami, penetapan teknik pemijahan ikan secara buatan, penetapan teknik breeding dalam rekayasa genetik, teknik pemeliharaan benih, manipulasi perkembangan benih ikan. Dalam proses pembelajaran, model mata kuliah ini menggunakan pendekatan metode DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment.
dengan proses pembelajaran berbasis masalah dengan tahapan dimulai dengan proses pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan diskusi bersama di kelas terkait dengan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah melakukan proses asesmen dalam kegiatan perkuliahan. Untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan tujuan tersebut, maka saya menggunakan bahan ajar terbaru meliputi referensi jurnal yang up to date. Di antaranya adalah referensi jurnal dari hasil penelitian saya, kemudian buku referensi yang up to date, ya, menganalisis masalah yang ada di sekitar masyarakat pembudidaya ikan, khususnya pada kegiatan pembenihan. Model perkuliahan yang saya terapkan untuk menjalin interaksi kepada mahasiswa itu melalui learning management system yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Meliputi kegiatan sinkronus, yaitu melalui LMS, melalui Zoom, Google Meet, ya, kemudian juga melalui email, dan dilakukan juga secara asinkronus melalui diskusi, ya, mengkaji terkait kegiatan reproduksi dan rekayasa pembenihan, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi perkembangan gonad ikan yang meliputi tahapan oogenesis dan spermatogenesis serta penerapannya dalam kegiatan aquaculture. Model analisis masalah ini diberikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dalam berpikir kritis dan mampu dengan cepat menyelesaikan masalah-masalah di bidang aquaculture di masyarakat. Sedangkan pada proses asesmen mata kuliah ini saya menggunakan penilaian secara otentik, ya, baik kognitif, afektif maupun psikomotor yang sudah disampaikan pada kontrak perkuliahan. Demikian penjelasan mata kuliah reproduksi dan rekayasa pembenihan yang saya terapkan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa perikanan yang sesuai dengan profil lulusan yang telah ditentukan oleh program studi aquaculture Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan proses perkuliahan secara real teaching, ya, dengan topik materi yaitu perkembangan gonad ikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmah dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kurang satu apapun. Amin. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Sehat? Sejahtera? Sejahtera. Baik. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan gonad ikan yang nanti di dalamnya kita akan coba membahas lebih dalam terkait dengan proses oogenesis dan spermatogenesis. Nah, sebelum itu, agar kegiatan perkuliahan kita ini berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, pagi ini saya coba untuk melakukan presensi ya. Oke, ya, Hemalia, baik, Niken Laili. Di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang sistem endokrinologi. Ya, apakah adik-adik sudah cukup jelas terkait dengan materi tersebut? Ya, nih, coba saya ingin tahu, Mas Huda, sistem endokrinologi menurut saudara? Sistem metabolisme, Ya. pertumbuhan dan proses reproduksi pada makhluk hidup, Pak. Oke, baik sekali. Jadi sistem endokrinologi memang sangat erat hubungannya dengan proses reproduksi. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas bersama tentang materi pokok kita, yaitu tentang perkembangan gonad ikan. Di dalamnya nanti coba kita akan bahas bersama-sama, ya,
tentang sistem atau proses terjadinya oogenesis pada ikan betina dan proses spermatogenesis pada ikan jantan. Adapun tujuan dari pembelajaran, capaian pembelajaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh program studi aquaculture, maka pada pertemuan pagi hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan, menganalisis proses perkembangan gonad ikan yang meliputi ada oogenesis dan spermatogenesis serta mampu menerapkan pada kegiatan aquaculture. Kemudian dari kegiatan perkuliahan ini diharapkan saudara satu, itu mampu menjelaskan proses perkembangan gonad ikan. Yang kedua adalah menganalisis pembentukan proses oogenesis dan spermatogenesis pada ikan. Yang ketiga adalah menerapkan hasil analisis perkembangan gonad ikan dalam kegiatan aquaculture. Jadi ini adalah indikator keberhasilan pada kegiatan perkuliahan pagi hari ini. Adik sekalian, pada slide ini, di slide awal ini, saya menampilkan ada beberapa gambar yang saya yakin ini tidak asing kalau bagi kita, ya. Yang di sebelah sini gambar untuk ikan jantan atau ikan betina? Jantan. Yang ini adalah ikan betina. Bagus, luar biasa. Nah, pada kedua gambar ini itu adalah menunjukkan terkait dengan pola perkembangan, ya, atau bentuk perkembangan pada gonad ikan. Ini pada jaringan testis, ya. Yang ini adalah pada jaringan gonad betina. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk pada lebih dalam terkait dengan materi, apakah saudara ada yang sudah membaca dari materi bahan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan perkembangan gonad? Jadi maksudnya itu adalah proses terbentuknya gonad hingga menjadi matang gonad. Ya, baik adik-adik, terima kasih Mbak Sasabila atas jawabannya, luar biasa. Jadi saya bangga, artinya materi bahan ajar di awal pertemuan terkait dengan perkembangan gonad ini saudara mencermati secara bersama. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Sasabila tadi bahwa perkembangan gonad ikan adalah proses atau tahapan dalam perkembangan jaringan, ya, gonad pada ikan jantan itu testis yang nanti produksinya adalah sperma. Yang kedua pada betina itu adalah produksinya di ovum, ya, nanti bentuk hasilnya adalah oosit atau telur ikan. Selanjutnya kita akan coba masuk satu persatu agar kemudian ini menjadi terang benderang begitu ya, terang benderang. Baik, yang pertama adalah terkait dengan proses oogenesis. Ada yang mau memberi penjelasan kepada saya apa itu oogenesis? Jafar? Izin menjawab Pak. Jadi proses oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovum atau ovarium. Oogenesis adalah sebuah proses di mana terjadinya pembentukan oosit, ya, atau telur di dalam jaringan ovum. Nah, ini dipengaruhi oleh dua faktor tadi, sama seperti di awal tadi kita bahas bersama bahwa ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu hormon reproduksi. Di dalamnya ada GTH, ya, gonadotropin hormon, kemudian GnRH, gonadotropin releasing hormon, kemudian ada LH, lutein eating hormon, kemudian ada FSH, follicle stimulating hormone. Kemudian yang berikutnya adalah ada faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu adalah faktor lingkungan dan pakan. Ini kenapa kita harus melakukan identifikasi, ya, kita harus melakukan penelaahan kebutuhan ideal pada induk ikan pada kondisi yang bagaimana. Sebagai contoh misalnya, kebutuhan lingkungan untuk suhu optimum untuk kegiatan pemijahan atau kegiatan reproduksi itu pada suhu 28 derajat sampai dengan 30 derajat. Terus kemudian DO, ya, oksigen terlarut itu berada di kisaran di atas 3 mg per liter, ya. Terus kemudian pH itu pada kisaran 6,5 sampai dengan 8,4. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kita harus ketahui. Karena kenapa? Karena dengan kita mengetahui, maka kita bisa memproduksi sel telur dan sel sperma. Jadi ini adalah struktur jaringan telur, di mana di sini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu satu ada zona pellucida,
kemudian ada zona radiata, ya, dan yang ketiga itu ada membran plasma. Ya, ketiga lapisan ini itu berada pada lapisan korion yang fungsinya itu adalah melindungi struktur jaringan telur. Dari apa? Dari pengaruh dari luar. Contoh diantaranya adalah cairan hipertonik dan cairan hipotonik di perairan. Makanya di air tawar, telur ikan air tawar, telur ikan air asin itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemampuan adaptifnya juga berbeda-beda. Hubungannya tadi dengan adanya pengaruh atau tekanan dari sifat cairan, yang satu bersifat hipotonik, yang satunya bersifat hipertonik. Silakan, ada yang kiranya tahu apa itu hipotonik dan apa itu hipertonik? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi larutan hipertonik itu adalah larutan yang memiliki tekanan tinggi dan yang hipotonik itu yang tekanannya rendah. Baik, betul sekali De Rodia atas jawabannya, luar biasa. Jadi cairan hipotonik dan hipertonik itu memang memberi pengaruh yang luar biasa pada struktur telur. Ya, karena kalau telur tidak bisa beradaptasi pada kondisi tertentu, dia akan menyebabkan terjadinya lisis. Lisis itu adalah kondisi atau di mana peristiwa di mana struktur telur mengalami gangguan atau kerusakan. Luaran dari kegiatan yang penelitian yang saya telah lakukan terkait dengan perekayasaan untuk perkembangan gonad, ya, bisa dengan dari faktor eksternal, diantaranya adalah dengan penambahan rekombinan growth hormone pada pakan yang kemudian bisa meningkatkan performa reproduksi pada ikan endemik. Salah satunya adalah pada ikan wader. Ya. Di sisi itu ada juga jurnal terkait dengan hasil penelitian saya, yaitu terkait dengan jenis pakan yang berbeda, ya, mampu meningkatkan level pada tingkat kematangan gonad di udang galah. Jadi ini bisa digunakan sebagai bahan diskusi adik-adik pada diskusi kelompok. Baik adik-adik sekalian, jadi kita akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk kita diskusikan beberapa topik kita, yaitu kita akan bagi, ada yang kelompok yang akan membahas secara spesifik tentang oogenesis yang terjadi pada tahapan oogenesis, kemudian ada satu kelompok lagi yang akan membahas nanti pada spermatogenesis. Menjelaskan kesimpulannya yaitu oogenesis adalah rangkaian pembentukan ovum dalam ovarium dan ada 7 tahapan dalam oogenesis di sini dan beberapa faktor yaitu faktor eksternal sama internal. Jadi oogenesis proses kompleks yang secara keseluruhan merupakan penggumpalan kuning telur. Secara substansial kuning telur terdiri atas 3 bentuk material yaitu kantung kuning telur, butiran kuning telur, dan tetesan minyak. Di mana spermatozoa atau sperma itu merupakan gamet jantan yang dihasilkan oleh testis. Kemudian spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sperma atau spermatogonia. Kemudian untuk perkembangan testis itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu spermatogonia, kemudian spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, kemudian spermatid, dan yang terakhir itu spermatozoa. Adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi spermatozoa ini yang khususnya itu pada perubahan suhu. Adik-adik bisa ini melakukan riset, ya, terkait dengan bagaimana memperkaya atau membuat agar sperma itu bisa bertahan hidup di luar cairan sperma. Di antaranya adalah ini, salah satunya adalah hasil dari penelitian saya, yaitu pengaruh pemberian konsentrasi sukrosa pada proses kriopreservasi. Ya, ini bisa dilakukan. Artinya apa? Selain sukrosa, banyak gugus gula yang lainnya yang berpotensi bisa dimanfaatkan atau saudara bisa lakukan penelitian untuk bisa memperkuat proses penundaan proses fertilisasi. Ada tugas yang
saya berikan kepada saudara untuk dikaji secara bersama sehingga kompetensi melalui kegiatan perkuliahan ini dapat lebih meningkat. Berikut adalah tugas-tugas tersebut. Terima kasih atas partisipasi adik-adik yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, sehingga kegiatan berjalan dengan baik. Kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan pagi hari ini yaitu bahwa perkembangan gonad sangat penting sekali untuk kita identifikasi, untuk kita lakukan, dan kita cermati agar kemudian nanti produksi telur dan produksi sperma pada individu ikan itu bisa kita hasilkan, dan hasil akhirnya kita bisa menghasilkan benih-benih yang berkualitas, benih-benih yang unggul sebagaimana standar pada proses pembenihan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.